Nah, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa untuk penerapan dari PPKM skala mikro ini memang diterapkan sampai di tingkat RT RW dan nantinya ketika penerapan ini diberlakukan akan ada pembatasan untuk akses keluar masuk bagi masyarakat yang akan menuju ke wilayah RT RW yang ada di wilayah DKI Jakarta. Oke, untuk melihat bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro ya di tingkat RT RW di wilayah DKI Jakarta, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Almira Sabira yang ada di wilayah Cipinang ya. Sebelum nanti kami juga ngobrol lagi dengan Pak Wagub dan juga Pak Pandu. Tapi ke Almira dulu. Almira, bagaimana pantauan Anda di wilayah tersebut soal penerapan PPKM Mikro kali ini? Pagi pemirsa, Bayu dan juga kita, selama 22 Februari mendatang nantinya pemerintah kembali menerapkan PPKM ataupun pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat berskala mikro dan berbarengan dengan pendirian posko penanganan COVID-19 untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kalau kami lihat dari website resmi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 82 RW yang berstatus zona merah dan juga masuk ke dalam wilayah pengendalian ketat ataupun WPK. Di tempat kami mengabarkan saat ini salah satunya yakni di RW 02 Cipinang Melayu Kecamatan Makassar Jakarta Timur masuk ke dalam zona merah. Namun kalau kami bisa jelaskan kepada Anda, saat ini aktivitas masih berjalan normal meskipun PPKM sudah mulai diberlakukan hingga tanggal 22 Februari mendatang. Suatu wilayah dikatakan zona merah memang ini apabila dalam satu RT terdapat 10 rumah yang terkonfirmasi positif dalam kurun waktu 7 hari. Kami sudah bersama dengan Ketua RW 02 Bapak Mar Hasan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya penerapan PPKM di RW 02 yang kabarnya ini ada 24 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, ini sudah memasuki hari kedua. Kemarin kan hari pertama penerapan PPKM. Kemudian bagaimana penerapan PPKM di RW 02? Bapak sebagai Ketua Gugus Tugas di RW 02 karena melihat ada 24 begitu ya Pak ya yang terkonfirmasi positif. Seperti apa Pak? Baik, kami perlu klarifikasi masalah PPKM. Itu pun kami tahu dari media. Sebetulnya kami sebelumnya sudah menerapkan PSBB ya dengan mengetatkan satu perlakuan disiplin warga masyarakat dan berupaya untuk selalu mengkampanyekan 3M-nya gitu. Jadi sementara kalau dengan rencana atau yang sudah berjalan PPKM tersebut kita meneruskan atau melanjutkan dari program PSBB gitu. Berarti sudah ada posko begitu Pak di sini didirikan. Kemudian ada pembatasan jam operasional kunjungan warga ataupun dari luar warga selain RW 02 atau seperti apa Pak? Kalau posko sudah ada dengan sebutan gugus tugas COVID RW 02 dengan kampung siaga. Nah, adapun pembatasan wilayah, ada beberapa wilayah sebelumnya memang dari sejak adanya warga kami yang terpapar COVID, kita berlakukan sistem buka tutup ya, gang-gang yang memang ada warga kita yang terpapar COVID. Namun demikian belakangan ini kita hanya berlakukan waktu buka tutupnya itu di pukul 10 malam sampai pukul 5 gitu. Kalau kita lihat kan Pak di belakang aktivitas perdagangan begitu jual beli masih berjalan normal. Apakah dari Bapak selaku Ketua Gugus Tugas sudah ada himbauan begitu pembatasan mengenai siapa saja misalnya hari ini yang berdagang boleh berapa orang, besok berapa atau seperti apa gimana? Ya. Jadi sejak adanya wabah COVID-19 ini kita upayakan dengan bergilir ya pedagang yang jumlahnya ada 7 kita coba dengan bergantian gitu ya. Hari ini 3 pedagang, hari berikutnya 4 pedagang gitu. Berarti kalau dari Pemprov sendiri Pak melalui kelurahan mungkin apakah sudah ada penyuluhan begitu ke masing-masing RW yang ada di sini atau seperti apa? Kalau dari kelurahan memang kita kerjasama ya dengan bahkan dengan 3 pilar ya dan juga kita juga dengan Satpol PP
berupaya terus mendidik atau memberikan satu bentuk disiplin warga masyarakat. Gitu. Baik, Bayu dan juga Vita, tadi keterangan dari Ketua RW 02, Bapak Marhasan tadi sudah menjelaskan bahwa penerapan PPKM di kelurahan ataupun di RW 02 di Cipinang Melayu memang masih berjalan begitu mengikuti penerapan dari PSBB sebelumnya, bahwa akan terus meningkatkan protokol kesehatan karena melihat kasus COVID-19 di sini juga masih cukup tinggi. Sementara itu, Elmira Sabira mengabarkan langsung dari wilayah Cipinang. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau meneruskan pertanyaan ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau tadi mengapresiasi soal kekuatan komunitas gitu. Tapi kalau dilihat dari psikologis masyarakat Indonesia yang sudah hampir 1 tahun dilanda oleh COVID ini, akan kuat nggak Pak landasan komunitas ini untuk sama-sama menjaga penyebaran COVID ini tidak semakin meluas? Malah akan semakin kuat gitu, karena sebagian masyarakat sekarang sudah ada anggota keluarganya yang mungkin mengalami terinfeksi, harus sampai diisolasi, atau ada yang harus di rumah sakit kan, atau ada yang meninggal. Jadi sekarang kan sudah dekat nih, jadi mereka sudah merasakan dampaknya. Apalagi sebentar lagi mungkin bulan April atau bulan Maret vaksinasi untuk penduduk sudah mulai dilakukan. Jadi ini kesempatan emas bagi kita untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat bahwa kita itu kalau kita bekerja sama dan bisa saling membahu, bisa memberikan harapan yang lebih optimis, walaupun sudah setahun lebih, untuk bisa menangani pandemi. Karena bukan hanya vaksinasi, tapi juga 3M itu penting sekali. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa mengendalikan pandemi. Juga yang paling penting adalah testing, tracing, dan isolasi. Itu akhirnya masyarakat akan memahami betapa pentingnya dites, dan kalau ada yang terinfeksi jujur, tidak menyembunyikan statusnya, dan kemudian bisa membantu tracing sudah ketemu dengan berapa saja. Karena kan Pak Jokowi minta paling tidak petugas tracing itu bisa mengidentifikasi 30 orang minimal yang pernah kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Sehingga dengan demikian makin banyak orang yang memang potensial menularkan akan bisa kita lakukan isolasi dengan baik dan benar, dan bisa memotong atau memutus rantai penularan. Dengan semua kerjasama ini, masyarakat dan kita semua mempunyai harapan besar bahwa kita akan segera mengendalikan pandemi. Oke, saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya soal ada petugas di lapangan, kemudian menutup akses, membatasi akses masuk permukiman. Nah, dengan skenario atau dengan upaya yang sudah dilakukan, ini yang tentu menjadi perhatian adalah konsistensinya, Pak Wagub. Konsistensi bahwa ini akan tetap dilakukan selama minimal sampai tanggal 22 Februari nanti. Nah, apa kunci konsistensinya yang akan dilakukan, Pak Wagub? Ya, alhamdulillah sebetulnya di Jakarta yang pertama, masyarakat di Jakarta secara umum ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah atau dibandingkan daerah pada umumnya di seluruh Indonesia, masyarakat Jakarta cukup disiplin ya, menurut hemat kami. Kita bisa melihat kalau kita ke Jakarta keliling, kemudian mohon maaf tidak bermaksud membandingkan dengan daerah lain, kalau kita ke daerah lain terlihat dengan jelas masyarakat Jakarta itu secara umum lebih disiplin, mematuhi protokol kesehatan dalam arti dalam rangka penggunaan masker, umpamanya menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu sangat terlihat sekali kalau kita ke Jakarta atau membandingkan dengan daerah lain ya. Yang kedua ya, di Jakarta juga ya, telah terbentuk PSBB atau Satgas sampai ke tingkat RW itu sudah sejak lama ya, sejak awal, bahkan sejak Juni tahun lalu. Kemudian juga partisipasi yang disampaikan Prof. Pandu betul sekali. Kami juga sudah tidak hanya memberlakukan PSBB tapi juga KSBB. Apa itu KSBB? Kolaborasi sosial berskala besar. Jadi partisipasi publik, partisipasi masyarakat dalam rangka membantu sesama itu tinggi di Jakarta. Tidak hanya pemerintah yang memberikan bantuan paket sembako sampai 2.450.000 paket untuk
kepala keluarga semuanya, untuk kakak, tapi juga dukungan dari pihak swasta, pengusaha, dan masyarakat cukup tinggi. Bisa dilihat banyak sekali kegiatan-kegiatan bantuan yang kami terima atau yang langsung disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga partisipasi daripada ormas-ormas organisasi komunitas untuk membantu sesama. Termasuk kami juga memang seperti yang disampaikan Prof. Pandu, betul sekali. Sejak awal kami melibatkan banyak sekali tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk terlibat aktif. Bahkan ormas-ormas kami libatkan juga dalam berbagai kegiatan dan partisipasi untuk pemantauan dan pengawasan dan partisipasinya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID. Alhamdulillah di Jakarta cukup baik ya. Tapi memang di Jakarta kenapa masih tinggi seperti yang sering kami sampaikan, Jakarta ini ibu kota ya, pusat interaksi tertinggi dibandingkan daerah lain seluruh provinsi di Indonesia. Karena orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu mampir di transit di Jakarta. Kemudian yang datang dari Aceh sampai dengan Papua itu juga transit di Jakarta. Di Jakarta pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat bisnis, pusat pendidikan, pusat segalanya. Jadi di Jakarta memang pusat interaksi. Maka kalau semakin tinggi interaksi, potensi kerumunan juga tinggi, potensi penyebaran tinggi dibandingkan daerah lain. Iya, Pak Wagub, kita harapkan juga kebijakan yang diambil apapun itu bisa kemudian menekan penyebaran angka kasus COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak Wagub dan juga Pak Pandu atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, saat lagi akan kembali hadir usai jeda.